Sonora, jumpa lagi bersama saya Desi dalam program acara Sonora Monitor. Hari ini saya sedang berada di Hotel Kapuas Palace, Pontianak, tepatnya di area swimming pool. Sini adem. Oke, siang hari ini saya ditemani oleh orang nomor 1 di Hotel Kapuas Palace Pontianak. Langsung aja kita sapa. Oke, selamat siang Pak Nelson. Boleh sapa dulu sahabat Sonora, Pak? Selamat siang sahabat Sonora. Selamat siang, selamat datang di Hotel Kapuas. Oke, di samping Pak Nelson ada Mbak Fitri. Panggilan akrabnya Mbak Pipit. Oke, Mbak Fitri ini dari tim sales marketing ya Mbak ya? Oke, ini nih Pak, kita mulai aja untuk bincang-bincang santai kita pada siang hari ini. Sahabat Sonora, seperti yang kita ketahui bersama, pandemi ini berdampak ke semua sektor industri. Salah satunya adalah industri perhotelan. Nah, materi kita, topik kita pada siang hari ini membahas tentang pandemi berdampak apa, seperti apa di hotel ya Pak ya. Nah, oke Bapak, dengan Pak Nelson sebagai General Manager, mungkin bisa ceritakan sedikit nih Pak, dampak pandemi untuk hotel ini seperti apa itu Pak? Terima kasih sahabat Sonora, selamat siang. Pandemi Corona COVID-19 sepertinya seingat saya itu mulai sudah sekitar 8 bulan ya Pak ya? bulan dari Maret kalau nggak salah. Maret atau pertengahan Februari. Oke. Pertengahan Februari. Ya terus terang semua lini, Ya, betul. semua perusahaan Terdampak, termasuk termasuk di pariwisata itu sangat berdampak. Iya, umumnya pariwisata. Tidak terkecuali juga Hotel Kapuas. Iya. Itu sangat mengena. Iya. Tapi kami tetap berusaha karena ini memang kan kita anggap cobaan dari Tuhan Yang Maha Esa, Iya. bahwa ini adalah cobaan dan tugas kami adalah saya dengan tim dan karyawan itu mencoba menyesuaikan diri bertahan untuk menghadapi situasi ini. Karena memang kita tahu bukan hanya di Pontianak dan bukan hanya di Hotel Kapuas saja, Betul. tapi seluruh dunia barangkali. Iya. Dan Seluruh Indonesia dunia itu juga terdampak. kena, sampai sekarang masih ada efeknya. Ya kami tetap harus bertahan, menyesuaikan diri. Toh juga pemerintah setempat itu tidak lepas tangan, selalu memandu kami Tetap melalui support ya, Pak, tetap ya. support. Tetap memandu kami melalui Persatuan Hotel Restoran Indonesia PHRI untuk protokol kesehatan yang kami lakukan. Diterapkan ya Pak. Jadi ya tetap kami bertahan. Bertahan artinya pelayanan sesuai dengan protokol. Iya. Di sisi lain kami juga agar bisa bertahan itu kami hemat pemakaian listrik, hemat pemakaian operasional lainnya sehingga kami bisa revenue yang kami dapat sangat sedikit itu bisa dimanfaatkan untuk operasional. Jadi ya puji Tuhan kami bisa bertahan dan hingga sampai saat ini ya hotel masih berjalan dengan baik. Ini Pak, ini kan adaptasi pandemi nih Pak. Ya. Biasanya hotel nih datang langsung main masuk aja nih tamu-tamunya nih. Kalau di sini protokol kesehatan mungkin dari awal masuk itu seperti apa Pak kalau di Hotel Kapuas? Oke, baik, terima kasih. Hotel Kapuas Palace tentunya juga dalam pengawasan semua dari pemerintah tentang penerapan protokol kesehatan. Jadi kami tetap disurvei atau dimonitor oleh PHRI sebagai induk perusahaan bahwa kami tetap melakukan, misal jika tamu saat mau masuk hotel, kewajiban yang kami lakukan pertama adalah cek suhu. Oke, itu di depan sekali Di ya, depan. Pak? Di security lah ya. Ya di security, dicek suhu. Semisal tamu itu sudah berada pada titik yang tidak dibolehkan oleh pemerintah 37 atau 38 derajat, itu tamu kami tidak boleh masuk. Oke, tapi sebelumnya di excuse lah ya. Ya, di excuse, kasih pengertian Oke. bahwa mohon tidak ke dalam dulu, istirahat dulu, adem dulu. Setelah udah dicek beberapa saat kemudian suhunya tetap tidak turun, kami sarankan beliau itu segera ke klinik atau ke puskesmas untuk Tempat berobat. pelayanan kesehatan Ya. Pak, ya. Yang jelas di hotel ke hotel kami tidak perkenankan beliau masuk. Berarti memang benar-benar dijaga ya Pak. Benar, Protek betul. dari depan itu
kalau suhunya memang sudah melewati angka normal yang dibatasi ya Pak ya. Dibatasi. Nah, itu akan diminta untuk tidak masuk dulu Tidak ke masuk area ke hotel. hotel. Nah, seperti jadi Ya. benar-benar dijaga ya, sahabat Ya. Sonora. Oke, selanjutnya Pak, setelah melewati nih, sudah berapa bulan nih kita lewat pandemi kan Pak ya? Sekitar 9 bulan. Oke, untuk operasional sendiri nih Pak, mungkin ke karyawan, biasanya kan nih tamu nih rame-rame. Nah, Ya. untuk karyawannya sendiri seperti apa Pak? Mungkin Bapak memberikan motivasi atau support untuk karyawan nih. Kan nih mungkin ada dari sisi yang tadi Bapak sempat bilang ya, mungkin kalau untuk salary mungkin atau apa ya Pak ya, mungkin ada sedikit perubahan ya Pak ya. Nah, Ya. Bapak sebagai GM gimana Pak memberikan motivasi nih kepada tim, kepada karyawan nih, Ya. supaya tetap menerima ini loh kenyataannya kita Ya. dalam proses seperti ini. Siap, ya. Saya ucapkan terima kasih kepada tim karyawan Hotel Kapuas. Akhirnya bisa diterima bahwa hotel ini sebenarnya tidak memberikan gaji penuh kepada karyawan karena memang saat COVID memuncak, hotel itu sama sekali tidak ada tamu. Dulu hotel ini saya pikir semua ya, itu ada 3 pandemi yang atau tiga sesi yang menerpa hotel. Pertama corona, yang kedua pembatasan jam malam sampai jam 9 akhirnya membatasi gerak masyarakat. Betul. Yang ketiga adalah pas puasa. Oh iya. Ya, itu dulu nyatu sehingga hotel kami bisa Pengaruh dihuni ya, Pak, hanya ya? 5, 11 itu. Jadi sangat berpengaruh. Memang saat kejadian itu memang hotel saya sendiri seperti apa ya. Tapi berkat bantuan teman-teman dengan semangat teman-teman bahwa kami akan tetap melakukan yang terbaik dan kami yakin bahwa pandemi sebetulnya bisa kita hadapi bersama, tetap menjaga jarak, melakukan protokol kesehatan, dan karyawan juga jika ada karyawannya yang batuk, sakit, saya segera menyuruh mereka untuk istirahat. Oh. Setelah sudah sembuh dan pasti beliau itu tidak terjangkiti, mereka juga saya suruh masuk kerja. Kira-kira demikian sehingga karyawan itu ikut semangat bahwa ini adalah cobaan dan kita tahu bersama bahwa ini sebetulnya bukan hanya di Kapuas saja dan tidak hanya di Pontianak atau Kalimantan Barat. Ini Indonesia dan dunia. Betul. Jadi semua kita harus sabar untuk menghadapi bahwa ini adalah cobaan dari Tuhan yang Maha Kuasa. Betul Pak, luar biasa. Oke Bapak, ini nih Pak, berbicara dengan tamu ya, ini kan okupansi mungkin ya Pak ya, sedikit kita singgung tentang okupansi dan memang mungkin bukan cuma di sini aja ya Pak ya, di hotel-hotel dunia juga kan berpengaruh juga. Nah untuk di sini sendiri Pak, itu kira-kira mengalami mungkin penurunan itu sekitar berapa persen nih Pak? Oh iya, sangat drastis. Sangat drastis. Jadi kalau saya lihat average untuk month to date-nya itu per bulan itu bisa kadang-kadang sekitar sampai 20%. Month to date-nya. Jadi memang sangat tidak bisa digunakan untuk operasional. Namun kami harus tetap bertahan. Nah, tapi perubahan lebih baik itu belakangan ini sudah ada berkat bantuan pemerintah. Juga masyarakat sudah berani keluar dengan menjaga protokol kesehatan. Jadi sedikit sudah membaik, antara 30-50% sudah mulai, dan itu saya melihat itu merata di hotel-hotel di kompetitor di Pontianak. Berarti terus mengalami peningkatan lah Pak. Mengalami perbaikan dan semua tamu yang masuk ke hotel, ke area hotel, kami isyaratkan untuk melaksanakan protokol kesehatan supaya semuanya kita sama-sama selamat. Kira-kira begitu. Oke. Nah ini kan saya lihat nih Pak, sudah ada beberapa kegiatan dari pemerintahan, mungkin ya corporate. Nah ini yang dibatasi nih Pak, jumlahnya mungkin untuk rapat atau seperti apa nih Pak? Ya. Benar, itu tetap dibatasi karena arahan di kantor wali kota beberapa bulan yang lalu bahwa untuk ruangan diupayakan itu ruangan yang terbuka. Itu yang pertama. Yang kedua adalah maksimal itu ada 50% dari kapasitas maksimal isi ruangan. Dan setiap tamu yang duduk itu berjarak minimal 1 meter. 1 meter. Depan belakang kiri kanan. Kira-kira Pak. Ya, depan. Jadi 1 meter. Oke.
Setiap event selesai itu diupayakan ruangannya disemprot pakai disinfektan. Oh, Ya, untuk menjaga kalau ruangan Virus itu ada apa ya? terjangkit. Terus tamunya kita upayakan selalu pakai masker. Jadi hal-hal ini yang kita lakukan, dan setiap outlet kami tetap menyiapkan disinfektan Oh, ya, supaya bisa digunakan tamu dan setiap saat ya Pak ya? setiap saat. Dan di kami pada saat check-in, jika ada tamu tidak menggunakan masker, maaf para tamu yang terhormat, kami tidak layani. Jadi silakan dia keluar dulu pakai masker dulu, baru bisa kita bekerja sama antara pelayan dan yang dilayani. Kira-kira Benar-benar demikian. dijaga ya Pak ya? Ya, Baik, terima baik, kasih. baik. Jadi inilah ya tingkat kepercayaan masyarakat, khususnya untuk Hotel Kapuas Palace Pontianak. Jadi jangan takut, jangan ragu untuk ke Kapuas Palace. Karena seperti yang sudah dijelaskan tadi, untuk tamu yang tidak bermasker, sorry lah ya Pak ya. Ya. Tidak boleh masuk karena ini adalah aturan dari pemerintah. Oke. Nah ini Pak, kita masuk ke mungkin untuk fasilitas hotel ya Pak ya. Nah sekarang apa nih Pak yang sudah dibuka secara normal ya Pak ya, fasilitas yang ada di sini? Ya, yang kami buka ya semua ruang meeting sudah kami Semua buka, sudah ya, Pak? tapi dengan protokol kesehatan untuk pernikahan dengan tetap mengacu kepada 50%. Oke, Ya, 50% untuk dari total kapasitas maksimal. dari kapasitas maksimal ruangan tersebut. Ya. Oke, berarti satu ruangan misalnya berkapasitas paling banyak di sini berapa Pak? Ada misalnya sudah 800. 800 berarti cuma bisa 400 saja ya. Ya, Oke, itu. berarti benar-benar diterapkan. Ya. Dan setiap event itu kami laporkan ke Dinas Kesehatan atau ke Sekda, Sekretaris Daerah. Dan laporan tersebut juga kami tetap sisihkan atau laporkan kepada gugus Covid, yaitu Kapolresta. Jadi semua yang event yang ada di Kapuas Palace atas seizin atau sepengetahuan Kapolresta, pemerintah terkait. Dan dari Polresta juga itu memberikan atensi. Setiap yang kami laporkan ada anggotanya yang mensurvei ke hotel. Berarti tidak hanya laporan dari hotelnya aja, tetapi memang ada tim yang survei datang ke hotel untuk memastikan bahwa kami melakukan protokol kesehatan. Dan sampai saat ini kita tetap menjalankan itu, dan hotel belum pernah ditegur sama sedikit pun oleh tim gugus Covid. Apresiasi ya, luar biasa. Jadi mantap, memang benar-benar dijaga ya sahabat Sonora ya. Jadi sekali lagi yang mau menggunakan fasilitas kolam renang, mungkin kalau untuk kolam renangnya bisa dari luar, tamu luar, atau hanya khusus untuk tamu hotel ini Pak? Sebenarnya hotel ini kamar kolam renang itu adalah fasilitas kamar. Jadi dari luar kami buka 1-2 lah, tidak terbuka, dibatasi lah, Pak, ya. Karena kita tahu jika tamu yang dari kamar mau berenang merasa terganggu dengan kehadiran Bapak Ibu yang dari luar berenang, ya kami juga memberikan atensi. Jadi dari luar boleh, tapi kami pilah-pilah juga. Baik Bapak. Oke. Terima kasih Pak Nelson. Itulah tadi dengan Pak Nelson ya sebagai GM Hotel Kapuas Palace Pontianak. Kita beralih dulu ya Pak ya. Nah ini mungkin ke marketingnya ini nih Pak. Mungkin bisa dibantu dengan Mbak Fitri ya. Nah ini berbicara dengan sales marketingnya ya, leader di marketing Mbak Fitri. Ini untuk program-program nih Pak, Mbak Fitri, program-program Kapuas Palace untuk mungkin tahun ini yang sudah berjalan, apa nih program unggulan atau promosi unggulan, dan mungkin untuk akhir tahun nih seperti apa nih ya? Mungkin bisa dijelasin ya Mbak Fitri. Selamat siang sahabat Sonora. Terus terang aja marketing ini memang jadi ujung tombaknya perusahaan Mbak ya. Jadi memang kita dari bulan 3 itu bergerak terus ya Mbak Fitri ya. Walaupun gimana saya tetap menyemangati tim gimana kita harus tetap jualan, gimana tetap kita harus menjalin komunikasi. Jadi memang kita susah, keterbatasan kita itu untuk bertemu tamu. Karena memang kan kita kontennya memang ketemu tamu terus ya Mbak ya. Tapi kan zaman sekarang nih kan kita ada digital nih. Bisa via jadi mungkin saya semangati teman-teman itu buat kita gencar-gencar telemarketing. Dan kita juga tidak henti-hentinya membuat promo. Nah, jadi untuk memang karena yang sudah kita berjalan nih. Karena Kopi Shop itu kan kemarin sempat tutup juga. Jadi kita buat promo itu room only. Terus kita juga ada promo-promo dimsum.
promo Masih dimsum. jalan ya kalau Masih. yang Nah, jalan. dengar-dengar kan, maaf, ini dimsum kan produk unggulan juga nih. Iya. Nah, mungkin dari dimsum nih, apa nih promo yang masih berjalan nih? Dimsum. Kemarin kan Harga kita spesial kah? sempat jual promo Sabu suki. dimsum. Tambahan Sabu lagi suki. nih. Ya, ada Oh. sabu suki, asam pedas, Asam pedas. Oh. Itu di hari apa tuh? Setiap hari. setiap Oh, hari. setiap hari. Oh, Setiap hari. dimsum sekarang udah setiap hari ya. Setiap hari. Oke. Nah, jadi kemarin kita sempat promo dimsum frozen. Jadi bisa take away. Oh, Ya. Ya, bisa kita antar juga karena mungkin kan tamu pada saat pandemi agak sedikit dibatasi ya, untuk ya, keluar. malas juga mau keluar, Itulah. takut ya. Oke. Nah, untuk ini akhir tahun nih, biasanya ini kan semua hotel nih Iya. Pak ya. Ya. Semua hotel kan pasti ada old and new party nih ya. Ya, Nah, untuk di ini- Kapuas Palace gimana Pak? Ya, ini mungkin sesi saya. Kalau di akhir tahun, saya sudah berkoordinasi dengan pemerintah setempat. Tidak diperbolehkan itu yang sifatnya pesta, hanya barangkali syukuran, ya makan malam, dan musik barangkali yang akustik Soft, atau ya. yang soft. Jadi tidak dibenarkan itu yang seperti tahun-tahun sebelumnya sebelum pandemi itu dengan berkumpul dengan berjoget barangkali. Pak, ya, betul. Ya, jadi ini tetap kita laksanakan di Hotel Kapuas. Kita ada dinner. Dinner ya. Ya, Pak, dinner yang kita selenggarakan, mudah-mudahan cuacanya mendukung. Kita laksanakan di open air di tepian kolam renang. Terus dengan ada musik. Ya, jadi dengan melalui sahabat Sonora Oke. di Hotel Kapuas untuk tanggal 31 Desember kita tetap ada dinner ya yang dilaksanakan di pinggiran kolam Hotel Kapuas Diiringi Palace. tadi Diiringi oleh musik ya akustik barangkali atau musik lah. Kita tidak diperkenankan untuk ber-DJ seperti tahun-tahun lalu karena memang itu arahan dari pemerintah setempat. Kira-kira demikian. baik. Oke, kembali ke Mbak Fitri. Nah, tadi sudah dijelaskan untuk tahun baru ya, sahabat Sonora. Jadi untuk tahun baru itu dinner diiringi live musik. Jadi ini pendaftaran registrasi sudah? Sudah Sudah ya? kita buat ya. Ini sudah maaf bulan Desember ya. Kontak. Ada nanti kita buat kontak, ada nanti buat banner kecil ya. Kita Atau akan bisa- bagi ke masyarakat ya. Tapi namun tetap terbatas karena dibatasi. Jadi kita tidak bisa membuat 100% untuk Iya. ruangan di sini, tapi kita batasi maksimalnya 50% Tetap patuh ya, aturan dari Bapak ya. kapasitas ruangan. Baik. Nah, ini untuk Mbak Fitri mungkin program untuk 2021. 2021. Oke, untuk unggulannya nih, apa nih kira-kira nih promosi dari Hotel Kapuas Palace? Kemarin sih kita sempat sounding ya Pak ya, untuk tahun 2021 kemungkinan kami tidak ada perubahan harga Mbak. Nah, untuk program itu mungkin kita harus bicarakan dengan direksi lagi mau seperti apa. Untuk perubahan harga itu memang karena di 2020 ini sepertinya tidak ada Jadi ini masih ya tetap progres di gitu jalan kan. sana. Jadi kita mungkin coba lagi di 2021. Tapi kita berharap pandemi Iya. segera berakhir ya Pak ya. Iya, iya. segera berakhir. Jadi program-program unggulan bisa Iya. kita terapkan lagi lah Pak ya. Iya. Iya. Nah, ini mungkin closing statement nih Pak. Mungkin dari Bapak dulu, kemudian dari Mbak Fitri. Harapan ini nih Pak, khususnya untuk Hotel Kapuas Palace Pontianak dan harapan untuk masyarakat umum untuk pandemi ini seperti apa nih Pak? Ya. Terima kasih sahabat Sonora. Sebagai harapan kami ya bahwa mari masyarakat Kalimantan Barat, Pontianak khususnya, mari kita jaga protokol kesehatan yang dijalankan oleh pemerintah dan semua kita menjaga jarak, pakai masker dan mencuci tangan. Ya, COVID-19 ini harapan kita juga melandai jika diperlukan. Ya, harapan kita itu akan habis, tidak ada lagi sehingga kita bisa melakukan pekerjaan itu seperti biasa, normal kembali. Ya, tentunya operasional hotel, masyarakat tentunya dibutuhkan untuk beraktivitas setiap hari untuk menjaga kelangsungan hidup kita. Dan saya dan karyawan tetap berharap bahwa semua masyarakat dan kami akan tetap melakukan protokol kesehatan ini dengan baik supaya kita itu terhindar dari COVID. Kira-kira demikian. Amin. Closing statement. Terima kasih sahabat Sonora. Untuk harapan saya di tahun 2021, semoga pandemi ini segera berakhir. Amin.
Amin. Amin, amin. Agar kita bisa menjalankan aktivitas kita seperti biasa dan planning-planning kita yang tertunda segera dicapai di tahun 2021. Amin. Makasih. Terima kasih. Sahabat Sonora, demikianlah bincang seru kita pada hari ini bersama Bapak Nelson, GM Hotel Kapuas Palace Pontianak, dan Mbak Fitri, Sales Marketing di Hotel Kapuas Palace Pontianak. Kita ketemu lagi di lain waktu. Saya Desi, terima kasih.